Hi everyone, welcome to Podsku, podcast Madaku. Perkenalkan, saya Pinsa Banda dari kelas 11 F5. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber yang kemarin menjuarai juara 1 apresiasi duta genre tahun 2025 di Kabupaten Kudus. So please welcome Jessica Katrina Denis. Halo Jessica. Halo Bisa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau bisa sendiri? Baik banget dong. Oke. So kita langsung aja ya. Oh iya boleh. Sebelumnya selamat atas prestasinya ya menjuarai juara 1 duta genre ya. Iya terima kasih. Keren banget ya. Boleh ceritakan sedikit gimana perasaannya setelah kamu dinobatkan sebagai juara 1 duta genre di Kabupaten Kudus? Oke, kalau perasaannya setelah ya, sebenarnya lebih ke kaget karena expect-nya waktu itu nggak yang setinggi itu waktu mendaftar. Aku kan umur yang termuda, jadi ketika mendaftar itu mulainya 16 sampai 22. Nah kebetulan aku sama Rafael dari SMA ini juga termasuk yang paling muda banget. Iya dong? Iya, kita yang paling muda. Rafael paling muda terakhir, aku yang kedua setelah Rafael. Jadi nggak ada yang lebih muda lagi selain kita. Makanya saat dinobatkan itu sebenarnya nggak expect kalau bakal menang, tapi ya alhamdulillahnya tentunya pasti senang dan semoga bisa menjalankan tugas dengan baik dan memperkenalkan tugas-tugas dari dinas sosial ke masyarakat luas. Keren banget ya kalau dari SMA 2 tuh ada yang menjadi juara 1 ya, gak nyangkanya ya kan. Alhamdulillah. Padahal lawan kamu tuh kayaknya tuh apa ya, kayak universitas gitu. Iya, kebanyakan dari universitas, ada yang dari UMK, Terus, UIN Sunan Kudus, ada ITKES juga gitu. Jadi kebanyakan sebenarnya kalaupun yang SMA kayak kita itu setauku lebih tua. Jadi lebih tua setahun. Mereka kelas 12. Ini kan aku kelas 11. Berarti dia kayak lulus gitu. Berarti enggak itu SMA lagi. Udah nggak SMA lagi, udah menuju kuliah. Ada yang udah di UNES. Waduh. Jauh ya. Iya. Oke. Ya terus ini tuh kita tuh kepo ya. Ya apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kamu pada saat mendengar kata genre? Kenapa kamu kepengen jadi genre tuh? Alasannya kenapa ya? Oke, jadi cerita ini balik ke SMP ya, maaf kalau ya, boleh panjang ya. Jadi waktu SMP aku itu ikut operasi pelajar. Kan dulu itu perkumpulannya sama ketua-ketua OSIS. Jadi itu waktu itu rapatnya di Samsat. Iya, di Samsat itu kan ada aulanya. Kita pinjam aula di situ. Terus yang memaparkan materi itu ada dari Kepolsek, ada dari Bu Ani, juga dinas sosial, terus ada psikolog-psikolog lainnya tentang pelajar. Nah, saat itu juga ada dari forum anak. Ada dari forum anak. Nah, itu namanya Kaligar. Kaligar itu kan dari perwakilan forum anak, sama saat itu dikenalkan beliau itu juga duta genre tahun 2022. Karena saat itu aku SMP, jadi aku tuh nggak kenal namanya genre itu apa. Yang aku tahu kan cuman kayak terlintas di benak kita, oh genre itu kayak genre musik, genre film, drama gitu kan. Nah aku kan nggak expect kalau ada kayak duta-duta genrean gitu. Terus aku stalking kan digital tuh udah mulai lebar gitu kan. Aku stalking, ketemu nih, ternyata duta genre itu masuknya ke forum genre. Ternyata itu kayak adiknya dari KB, keluarga berencana. Nah, itu fasilitas sama pelayanan yang diberikan oleh dinas sosial P3 AP2KB. Jadi hal ini lebih untuk merencanakan masa depan anak-anak. Jadi bukan kalau misalnya anak itu salah, terus dia tuh kayak harus terpuruk atau dia sedih gimana, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kita itu merencanakan kalau kamu sudah salah ya nggak apa-apa, kita bangun bersama, kita rencanakan bersama masa depan untuk lebih baik. Terus kayaknya oh iya aku tuh dulu tuh pernah salah gitu, maksudnya kayak nggak semua manusia itu kan juga sempurna gitu. Setelah aku sadar dari situ, aku ngerasa oh kayaknya aku cocok, pengen gitu nyoba. Nah akhirnya saat kemarin kan minimalnya 16. Aku 16 ulang tahun Desember, terus Aprilnya aku daftar. Tapi itu harapannya tuh nggak juara 1 saat itu. Harapannya tuh yang penting bisa masuk top 10. Mungkin nyoba-nyoba. Iya, nyoba-nyoba. Kalau misalnya ya nggak lolos,
cuman sampai semifinal, ya udah, kan aku yang paling muda. Jadi nggak yang sesakit hati itu gitu loh. Karena kan umurnya masih lebih muda gitu. Setidaknya kayak jadi batu loncatan gitu. Iya, jadi biar nanti tahun depan ikut lagi. Soalnya dulu kan aku pernah ikut. Pertanyaannya ternyata waktu tes kayak gini, biar aku belajar lagi. Terus akhirnya ya udahlah ikut aja gitu. Soalnya juga ada teman-teman yang nyemangatin kayak Rafael, terus Hasna juga nyemangatin. Terus ya udahlah, ikutlah akhirnya. Ternyata alhamdulillahnya lolos bersama dengan Rafael. Terus ya udah ngikut-ngikut, makin lama ketemu Kak Bahtiar, ketemu Kak Cynthia, Kak Asep, semakin dikenalkan kembali, juga ketemu sama Kak Alfi, sama Kak Angeli, itu kan dijelaskan kembali genre itu sebenarnya tugasnya tuh ini, nggak yang cuman kamu keluar terus kamu bilang kamu duta genre, itu tidak seperti itu. Terus kayak aku cocok nih, aku pengen gitu. Jadi ya itu aja sih yang terlintas sebenarnya waktu awal mendaftar. Berarti istilahnya tuh kamu kayak nyoba dulu lah. Nyoba dulu. Rasanya kayak ada kecocokan nih. Iya, ada kecocokan. Betul. Aku juga ngerasanya kan, ya namanya orang kan pasti pernah salah ya. Ternyata kalau di genre itu dijelasin kalau ya manusia itu memang pernah salah. Tapi bukan karena dia pernah salah itu dia harus dihujat habis-habisan dan dia juga nggak boleh memperbaiki kesalahannya kan. Nah itu yang bikin aku ngerasa klik deh aku sama hal ini gitu. Bener banget ya yang main Jessica. Jadi tuh mungkin kita harus belajar nih dari duta genre, dari Jessica juga yang cerita tadi ya. Kayak kita tuh harus apa tadi? Harus bangun dari keterpurukan. Harus bangun dari keterpurukan karena namanya manusia tuh pasti pernah salah. Nggak ada satupun manusia tuh yang nggak pernah salah. Oke. Tadi kan udah sedikit cerita nih. Kita mendalam lagi ya. Oke. Ceritakan sedikit dong proses perjuangan kamu selama mengikuti seleksi dari awal hingga akhirnya terpilih sebagai juara. Kayak struggle-nya kamu itu sewaktu pemilihan dari awal itu bagaimana, entah gimana kan boleh diceritain. Mungkin sebagai pembelajaran kita semua. Struggle-nya itu dulu waktu pertama kali daftar itu waktu puasa. Iya, April. Jadi tuh waktu bikin video, tag video itu tuh masih puasa. Terus kayak aduh ini deadline-nya tinggal seminggu nih, sayang nih kalau nggak bikin sekarang karena kalau besok-besok takutnya juga deket-deket sama lebaran kan. Jadi hari itulah aku bikin video. Kalau nggak salah aku bikin videonya tuh tanggal 22 Aprilan sebelum itu. Nah, terus aku upload kan. Struggle-nya itu kok yang lain editannya bagus. Terus aku kayak, oh my god, ini kayaknya video administrasi kok nggak menang deh. Gitu. Cuman aku berharap semoga berkas-berkasku yang aku sampaikan itu sejalan lah sama proker yang aku bikin. Nah, ternyata alhamdulillahnya setelah kita tes, yang administrasi itu dipanggil. Terus kita datang ke dinas sosial untuk tes wawancara, terus ada grup discussion, habis grup discussion itu juga ada kayak diwawancarain tentang minat bakat. Nah tapi minat bakat itu setahu aku ngobrol sama yang lain, ternyata ada yang dites, ada yang tidak. Dan kamu dites atau enggak? Kebetulan aku dites, dan itu yang bikin aku grogi. Grogi banget. Karena gini, aku itu dulu itu nggak pede kalau tes minat bakat. Kenapa? Karena aku nggak bisa nyanyi, terus aku juga nggak bisa nari. Aku tuh tipe orang yang percaya kalau sebenarnya hal itu bisa kalau dipelajari. Yang menjadi permasalahan adalah aku itu tidak pernah belajar menari dan tidak pernah belajar menyanyi. Jadi ini udah off ini kalau minat bakat. Karena orang-orang itu kan pasti kalau tes minat bakat, kamu tes minat bakat apa? Oh, aku tari kretek, aku tari jenang, aku tari ini. Kamu nyanyi apa? Aku kayaknya nyanyi lagunya Lyodra deh, lagunya Keisha deh. Itu kan yang lagi viral dulu waktu di situ. Terus aku kayak, aduh, kalah ini. Karena yang aku lampirkan saat itu adalah storytelling. Bakatku satu-satunya yang aku percaya diri saat itu adalah cerita. Karena aku kan dari kecil itu suka baca. Aku mulai suka baca itu tuh umur 3 gara-gara di bandara. Terus lama-lama aku senang cerita, akhirnya mamah ikutin ke lomba dari Dinas Perpustakaan sama Arsip waktu aku SD di Kudus ini. Aku lombanya di Perpusda, dekatnya Balai Jagong situ. Terus habis ikut lomba situ kan dapat juara harapan 2 waktu SD. Terus kayaknya aku mau ikut lagi deh lomba cerita. Akhirnya tuh berlanjut sampai sekarang nih. Terus diasah sama Bu Amri. Sebelum aku daftar genre, aku itu pernah ikut lomba juga
Bu Amri itu storytelling di UMK. Terus waktu itu akhirnya aku bilang ya udah aku storytelling yang Bu Amri ajarin aja dulu. Soalnya kan disemangati sama Bu Amri juga. Jadinya aku kayak yaudah deh nggak apa-apa. Seenggaknya nggak malu-maluin amat kalau aku nggak bisa nyanyi gitu. Jadi waktu itu aku cerita kan wawancaranya kayak gini nih ya, Iya, kayak wawancaranya gini. kayak gini, Contoh-contohnya, jadi contoh kakaknya di depan kayak gini, terus aku kan di sini, terus Jessica di sini kan kamu nulis di berkas kalau bakat kamu storytelling, bisa nggak kamu sekarang langsung cerita apa aja deh, tapi harus pakai bahasa asing. Terus aku kayak iya Bahasa asing? madek lah aku kan kayak mendadak banget kayak gini harus bahasa asing, tapi kan mau nggak mau namanya ada sudah di depan situ, daripada nggak aku lakuin, lebih baik aku lakuin tapi salah gitu loh. Iya. Nah, alhamdulillahnya waktu itu aku mengingat pelajarannya Bu Amri, jadinya oh iya Kak bisa aku cerita ini ya Tangkuban Perahu ya. Jadi aku di depan ya udah terus dimenitin gitu, ternyata dimenitin 4 menit. Ternyata setiap orang tuh ada batasan wawancara. Jadi ketika minat bakat, oke, kamu 4 menit doang ya. Terus aku di stop di tengah-tengah karena kepanjangan. Terus aku kayak ngerasa oke, ini udah nggak pede ini aku, udah nggak pede. Karena di dalam ruangan ada kayak suara-suara anak yang puisi, anak yang nyanyi, ada yang nari. Terus aku kayak, ya Allah, nggak apa-apa lah, gini. Setelah itu, habis tes wawancara, aku tes forum group discussion. Forum group discussion. Nah, itu baru. Jadi tahun-tahun lalu ternyata waktu wawancara genre itu nggak ada tes itu. Jadi itu baru pertama kali diterapkan di genre zaman aku yang group discussion. Nanti itu kita kayak diisi 5 atau 4 orang. Nah, nanti di situ itu kita dikasih kertas. Kertas itu isinya hal-hal viral yang baru terjadi. Saat itu aku dapatnya yang viral tentang ustadz yang memperkosa santriwatinya. Jadi di pondokan situ ada ustadz yang melakukan hal tersebut. Nah, itu ditanyain kayak kita harus diskusi masalahnya seperti apa, gimana cara penyelesaiannya, terus apa yang harus anak itu lakukan menurut kita gitu. Nah, di dalam situ aku lumayan pede karena ternyata nggak ada yang seklik banget sama forum yang diceritain itu. Nah, dan itu waktu diskusi itu ternyata diperhatiin sama kakak-kakak yang dulu. Jadi mungkin nervousnya di situ. Tapi karena aku orangnya banyak omong, jadi ya udah cerita-cerita aja Kayak gitu. ngobrol biasa Iya, kayak gitu ngobrol kan. biasa gitu. Itu kebagiannya aku berdua sama anak SMA, terus yang 3 lainnya itu anak kuliahan. Terus habis itu ya udah wawancara biasa kayak ditanyain umurnya berapa, dan itu udah nggak yang struggle banget. Terus ketika pulang ayah aku kayak tanya gimana tadi wawancaranya, terus aku bilang aku kayaknya nggak pede di minat bakat sih, tapi kalau yang lain oke-oke aja. Ya bismillah keterima, soalnya saat yang daftar itu 45 orang dan Banyak dong ke 45 maksudnya. iya makanya Yang dipilih berapa? yang dipilih 10 doang? 10 doang. Makanya aku kayak ya udahlah kalau lolos alhamdulillah lanjut, tapi kalau nggak lolos pun ya nggak apa-apa, kan aku masih muda juga, nanti kalau misalnya aku mau ikut lagi kan tahun depan aku ikut lagi seperti itu maksud aku. Nah lanjut setelah hari itu ternyata diumumkan alhamdulillahnya lolos barengan Rafael. Terus aku waktu lolos itu nggak tahu kalau aku lolos karena aku nggak buka Instagram, nggak buka email. Aku tahu gara-gara di chat Rafael. Kamu lolos Jess kayak gitu? Iya, Rafael tuh ngechat Jessica. Terus aku tanya apa? Itu kamu lolos loh, ini aku juga. Terus aku kayak buka, oh iya lolos gitu. Terus seneng banget karena aku juga ada yang aku kenal. Ada Kak Aldo juga, alumni dari SMA kita. Iya ada, jadi aku tahu. happy lah gitu ketemu sama teman-teman juga gitu. Untuk selanjutnya kita lebih ke karantina biasa. Ada yang ketemu sama Latulip, ada yang ketemu sama LT Pro, terus ada yang kita jalan-jalan. Kalau yang mengesankan buat aku sama yang struggle itu waktu masak lele. Masak lele? Iya, jadi Apa itu? setelah aku ikut karantina, aku itu baru sadar kalau ternyata jadi duta genre itu nggak cuman harus bisa sosialisasi dan mengerti apa yang materi kita sampaikan. Ternyata kita juga harus praktek. Nah, ini kayak visi baru punyanya Kak Fadlan kalau nggak salah dari duta genre Semarang. Jadi dia itu membuat kalau nugget lele itu proteinnya tuh banyak, tapi tidak disadari orang-orang.
Jadi dia itu projectnya bikin nugget lele sama daun kelor. Makanya kita yang dari Kudus itu diminta untuk mencoba juga membuat hal tersebut. Dan itu saat itu dikajar bikinnya. Jadi itu oke. kayak kita sekalian nginep. Kita sekalian. Dan itu pertama kalinya aku masak ikan. Karena kita tuh benar-benar ikan biasa. Terus kita harus motongnya sendiri-sendiri. Loh, Jadi nggak yang kayak disediain nugget terus kita tinggal goreng tuh nggak gitu. jadi nggak ada pengalaman sama sekali? Nggak ada. Aku nggak pernah bisa masak waktu itu. Nggak pernah bisa masak ikan. Terus tiba-tiba disuguhkan ikan, masih ada kepalanya. Jadi kita benar-benar sekelompok 4 orang itu harus bagi tugas buat motongin lele itu sama buang siripnya, buang jeroannya, buang tulang-tulangnya itu harus buang sendiri. Karena kita benar-benar buat dari awal sampai akhir. Jadi nggak hanya disediakan tapi kita membuat sendiri. Jadi itu struggle-nya aku. Terus kita juga ada panik-panik lah namanya, dikasih waktu. Terus kayak berasa, oh master chef kah ini kalau masak-masaknya cepet-cepet gitu. Ada menitannya? Ada menitannya. Dan kalau itu kita nggak selesai, ya kita berarti nggak makan malam. Karena itu yang akan kita makan. Apa yang kita buat, itu yang kita makan saat malamnya. Jadi kalau misalnya itu kurang enak atau itu kurang cocok, ya berarti kita harus belajar lagi untuk membuat itu. Karena nanti semakin lama, aku juga akan mempraktekkan hal tersebut ke ibu-ibu PKK. Begitu. Struggle-nya sih yang itu yang paling mengesankan. Berarti perjuangannya tuh kayak berat banget ya, dari kita yang nggak tahu harus siap kayak gitu kan? Iya, kadang tuh nggak tahu karena dadakan banget biasanya. Biasanya tuh diberitahu kalau misalnya besok latihan itu nggak kayak gitu. Kan kalau orang-orang kayak dibuatkan surat dispen gitu ya gini. Kita tuh enggak, kita tuh baru diberitahu itu biasanya H-3. Terus tiba-tiba ini surat dispennya ya. Terus kita udah dikasihkan ini buat sekolah. Terus kayak ada yang bilang, "Oh my god, ini besok aku ujian harian gitu." Ternyata harus genre. Nah, itu yang kita harus milih antara mau yang A atau mau yang B gitu. Intinya kita harus siap dari Siap. apapun yang dihadapi ya gitu kan? Ya. Oke. Mau tanya juga, apa yang memotivasi kamu untuk ikut ajang Duta Genre? Motivasi terbesar Iya. sebenarnya karena pertama itu kan aku temu Kak Ligar. Terus aku nggak lama ketemu Kak Lino juga karena setelah dari Semada, aku mau wawancarai Kak Lino untuk project P5 dulu. Waktu kelas 10 berarti? Iya, kelas 10 waktu yang Bhinneka. Aku mau wawancarai beliau untuk bertanya terkait, oh gimana sih kalau menurut kakak tentang profil pelajar Pancasila, cocok nggak kalau buat anak-anak Kudus gini. Terus setelah Oke. itu semakin mendengar jawabannya, oh kayaknya aku pengen deh ikut. Setelah aku pulang aku tanya Bunda, karena emang biasanya kalau aku cerita tuh sama Bunda. Terus kayak Bunda tuh bilang kayak, iya ikut aja nggak apa-apa, namanya masih muda kok. Mama juga pernah dulu ikut. Jadi Bunda itu Duta Genre? tapi bukan Duta Genre kalau Bunda. Bunda itu kan dulu di Malang. Bunda itu ikutnya Bintang Matahari. Boleh dijelasin sedikit mungkin apa Oke. itu? Kalau Bintang Matahari itu mungkin lebih mirip sama Gadis Sampul. Oh, Lebih mirip sama Gadis Sampul. majalah gitu? Iya, majalah. Itu punyanya Matahari. Dulu di Malang. Nah, karena Bunda pernah ikut itu dan fotonya ada dipajang sama ayah di ruang tamu. Jadi kayak ya udahlah coba-coba aja, kalau lolos ya alhamdulillah kan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Terus kayak ayah juga nyemangatin, iya nggak apa-apa ikut aja gitu, daripada kamu gak ikut gitu, masa bosan waktu puasa itu kan juga kondisinya kita lagi kakel ujian, jadi kita kan sempat libur sebentar. Iya. Jadi ngisi waktu luang ya ikut-ikut itu aja gitu. Oke, keren-keren. Tadi kan udah dijelasin juga sewaktu proses perjuangan apa yang berkesan. Nah, selain yang tadi, adakah momen yang paling berkesan dan paling menantang selama kompetisi berlangsung? Kalau menantang lebih ke perasaanku sendiri sih, kayak siap gak, karena in some places I find myself truly insecure about everything. Kayak ketemu orang lagi, terus aku harus memaparkan materi. Sometimes itu namanya manusia tuh kan ada ngerasa ya kurangnya lah, nggak yang semuanya sempurna gitu. Cuman namanya ketemu orang baru, oh orang ini kayaknya bisa ini, orang ini bisa ini. Terus waktu aku memaparkan materi, kalau ngomongnya belibet, itu juga pulangnya tuh kayak ngerasanya bersalah gitu. Kok aku ngomongnya nggak yang selancar itu. Jadi lebih ke persaingan itu sih yang aku menantang banget untuk aku. Sebanyak apapun aku bicara di depan umum dengan banyak orang,
hal tersebut itu tidak akan pernah hilang, karena namanya manusia itu kan pasti punya perasaan. Ya sedih itu pasti ada, seneng ya ada. Waktu ngelakuin tuh seneng, tapi kadang waktu pulang tuh kayak mikir, oh kenapa tadi aku nggak gini ya, kenapa aku nggak gini ya. Dan perasaan itu yang aku tantang untuk ayo hilangin perasaan itu. Ngapain nyesel sama hal yang udah kamu lakuin di masa lalu gitu loh. Kayak Not iya, ini. nggak boleh Dicatat. harusnya. Kayak what in the past is just in the past. Kalau udah kelakuin di masa lalu ya udah di masa lalu, nggak usah kamu ingat-ingat lagi, karena ketika kamu ingat itu kejadiannya tuh jadinya besok itu tuh akhirnya kamu mikirin hal tersebut, nggak fokus sama hal lain, dan itu jadinya berserakan. Karena hal itu terjadi sama aku ketika aku memaparkan sesuatu hari kemarin, terus waktu hari ini tuh aku mikir berat, kok kemarin aku nggak ngomong ini ya, kok aku kemarin nggak gini ya, terus aku ngelihat kan kita berkompetisi ya namanya, walaupun nanti kita akhirnya paguyuban, kakak-kakak yang lain kan juga jauh lebih berwawasan karena mereka hidup lebih lama daripada aku di dunia ini kan. Terus mereka juga udah berkuliah-kuliah, udah ada materi yang memang mereka sudah sering presentasi daripada aku. Jadi aku tuh merasanya kayak aku di bawahnya mereka gitu. Lebih ke I feel that I'm not good enough. Dari I'm not good enough itu mau aku ubah agar aku tuh merasa ya aku tuh bisa loh sebenarnya, cuman aku tuh harus berusaha untuk menghilangkan perasaan tersebut. Itu yang menantang, karena yang kita tantang sendiri itu perasaan kita. Sebenarnya orang lain kalau ngelihat ya nggak semua orang tuh sadar kalau misalnya saat itu kita salah, nggak semua orang juga sebenarnya tuh peduli, tapi kita sendiri kadang yang pusing mikirin hal tersebut. Overthinking Iya, gitu ya kan. kalau namanya orang-orang Gen Z sekarang kan overthinking. Overthinking gitu. Nah, itu yang paling sulit untuk dihilangkan. Jadi itu menantang untuk aku. Oke, mungkin itu juga struggle-nya semua orang ya kan. Iya. Itu udah pasti kalau hal itu tuh menantang banget buat kita. Dan sini mau tanya juga, siapa sih sosok yang paling berpengaruh dan mendukung kamu selama perjalanan ini? Oke. Sosok, kalau bicara sosok pasti bunda sama ayah. Soalnya yang paling nge-support saat itu tuh kayak bunda sama ayah. Bunda tuh kayak selalu ngejok-ngejokin kayak, oh ayo kamu bikin ini, nanti mama videoin, nanti mama bikin ininya, kamu nanti pakai baju ini. Nah itu tuh jadinya kayak happy gitu loh. Terus aku kan perjalanannya kayak gitu jauh, jadi biasanya aku diantar sama ayah, kayak nanti di mobil ayah nanya kayak kamu tadi gimana, atau nanti semangat ya. Itu selalu setiap hari aku tuh dicat sama papa pasti, oh kamu semangat ya nanti sekolahnya, kamu semangat presentasinya. Itu ayah pasti ngecat setiap hari. Dan itu yang bikin aku ngerasa, oh dua orang ini yang jadi sosok paling memotivasi aku dalam Hingga mengerjakan. menjadi Jessica Iya, sekarang. sekarang. Jadi hal itu. Tepuk tangan dulu buat ayah bunda. Tapi ya selain itu juga aku dekat sama teman-teman aku kayak Safira, terus Dini, Mia gitu. Itu yang kayak ayo semangat gitu. Kadang mereka yang support kayak aku kan kadang ada yang malamnya acara, terus besoknya sekolah. Dia kayak gitu tuh kadang Quina juga ngechat kayak semangat Catherine gitu. Kadang si Safira tuh juga ngepap, kamu udah makan belum? Ini kita ada ulangan harian tahu, ada tugasnya Pak Tommy yang baru. Karena kan kita juga nggak bisa memilih kan mau presentasi di mana, dan ketika diundang itu pas hari apa kan juga nggak bisa milih. Bisa jadi malam, terus besoknya aku juga harus sekolah, dan itu yang bikin aku jadinya semangat karena ternyata ada gitu loh yang peduli sama aku gitu. Oke. Dan menurut kamu, apa peran utama seorang duta genre di masyarakat, khususnya di Kabupaten Kudus? Oke, kalau bicara tentang peran ini, kita balik ke visi sama misinya. Kalau visi dan misi sebagai duta, kita pasti menjadi poin utama yang dilihat orang. Jadi ketika orang melihat dinas sosial, yang mereka lihat itu nggak selalu kepalanya, nggak selalu sekretarisnya, sama orang-orang yang bekerja di situ. Tapi yang mereka lihat adalah siapa orang yang jadi face of the group-nya. Dan kebetulan dari sini Dinas Sosial P3AP2KB kan membuat keluarga berencana. Keluarga berencana itu punya adik namanya generasi berencana. Generasi berencana ini punya forum.
Jadi di dalamnya tuh ada kelompok lagi, ada yang bekerja, ada yang menyusun, ada yang nanti untuk ngobrol sama orang-orang lain di PKK, di balai desa, dan lain-lain. Nah, mereka itu ternyata membutuhkan orang agar orang-orang masyarakat itu tahu, oh kalau mau lihat kinerja dinas sosial, generasi berencana, keluarga berencana, itu lihatnya sama siapa. Nah, maka dari itu dibuatlah duta genre. Jadi ketika orang melihat duta genre, mereka itu akan tahu, oh ternyata dinas sosial itu kerjaannya kayak gini loh. Nggak cuman mereka data berapa penduduk, nggak cuma seperti itu. Nah, kalau dari sini berarti peran aku harus memperkenalkan apa yang dilakukan sama dinas sosial, sama generasi berencana, sama keluarga berencana. Dan kalau dari aku itu ada 8 substansi. Dan substansi ini bisa selalu bertambah. Seperti sekarang, April kemarin tuh bertambah sama Gati. Jadi sekarang ada 9. Gati itu baru punyanya Pak Prabowo. Jadi itu gerakan Ayah Teladan Indonesia. Itu diambil dari banyaknya kasus-kasus di Indonesia yang ternyata peran ayahnya tidak terlihat. Tidak terlihat itu bukan berarti ayahnya tidak ada, tetapi bisa jadi fisiknya ada, tetapi secara emosional beliau tidak ada untuk anak-anaknya. Maka dari itu dibuatkannya Gati ini. Nah, karena Gati ini masih baru, seharusnya aku terus memperkenalkan hal tersebut. Jadi nanti dari 9 substansi yang sudah terbuat sejak lama ini, aku memperkenalkan ke orang, oh Gati ini seperti ini loh, ini buatannya Pak Prabowo, terus berdiskusi sama dinas sosial, kementerian juga, yang sekarang jadi Kemenduk Bangga. Nah, terus ada juga kayak sosial budaya, fungsi keluarga, dan lain-lain, itu yang harus selalu dipaparkan. Kenapa harus dipaparkan? Karena maraknya kasus di Indonesia yang kadang kita tuh nggak tahu. Contohnya kayak di Kudus ini PUP. Apa itu PUP itu usia nikahnya itu kita dewasakan. Oh, Kalau dulu itu 19 untuk perempuan, 20 untuk laki-laki, sekarang berganti. Yang perempuan 21, laki-laki 25. Hal ini setelah kita lihat, ternyata di umur 19 sama 20 itu, mereka itu belum matang secara emosional, sama fisik, secara materi, itu tuh belum. Karena pada kenyataannya tingkat kemiskinan di Indonesia itu semakin lama semakin bertambah. Tidak ada pengurangan. Nah, itu yang kita perlukan. Terus stunting juga terus lama terus meningkat. Hal yang dicantumkan sama Pak Prabowo kemarin, kalau 2025 kita berharap zero stunting, ternyata tidak terlaksana. Karena pada kenyataannya di Kudus saja bertambah 4%. Nah, itu yang harus kita gencarkan. Stunting itu karena apa sih? Stunting karena kekurangan gizi. Ada juga yang genetik. Genetik itu datangnya dari mana? Dari orang tua yang tidak seimbang. Tidak seimbang itu dalam hal apa? Dalam hal kesehatan. Nah, dalam hal kesehatan ini yang perlu kita benahi. Umur 19 sama 20 itu tuh belum matang secara berkeluarga lah anggapannya. Toh mereka memikirkan dirinya sendiri juga kan masih pusing. Mereka itu melahirkan anak yang harus mereka didik. Itu yang kita perlu pikirkan. Kalau kita tidak memikirkan diri kita sendiri, pikirkan orang lain gitu loh. Karena nanti akibatnya kan sama orang lain. Anak itu yang akan bertemu sama orang-orang, terus ternyata misalnya dia sakit, dia pasti akan merasa berbeda. Itu yang harus kita pikirkan. Terus bagaimana kita membuat generasi emas jika mulainya saja sudah tidak emas. Itu yang perlu kita pikirkan. Nah, maka dari itu dibuatnya program genre ini. Jadi kita membenarkan apa yang sebelumnya terbiasa. Karena warga Indonesia ini kan sudah terbiasa, yang penting sudah punya KTP, boleh nikah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. KTP itu kartu tanda pengenal. Jadi bukan karena dia punya KTP, dia boleh langsung nikah. Itu nggak seperti itu. Menikah itu punya banyak syarat. Salah satunya yang tadi saya sebutkan, ada ekonomi, ada fisik, ada emosional. Kasian anak yang akan kamu lahirkan kalau dia melihat orang tuanya itu belum mencangkupi hal tersebut. Itu tuh kalau kamu nggak memikirkan diri kamu sendiri, tolong ya pikirkan orang lain. Masa kamu tidak ingin memikirkan negara kamu yang semakin lama itu akan terus menurun. Perekonomiannya, terus kesehatannya, itu kan juga harus dipikirkan. Nah, kalau sudah salah, ya sudah, kita lanjut aja. Jangan kamu pikirin ngulang, oh terus yang kemarin gimana, ya udah, kan udah terlanjur.
Maka sekarang generasi berencana memaparkan lagi biar nanti yang selanjutnya tidak seperti itu. Nah, jadi perannya itu besar. Karena kita ini akan mencakup ke perekonomian, mencakup ke kesehatan, sama mencakup ke wisata. Kenapa bisa ke wisata? Karena gini, kalau kita punya anak, terus kita tidak membekali anak tersebut, kita kan punya yang namanya asimilasi sama akulturasi. Ya. Nah, kalau hal tersebut hilang, misalnya orang Jawa nikah sama orang Betawi, atau nikah sama orang Dayak, sama yang lain, terus budayanya hilang, kan ya sayang. Indonesia itu termasuk negara kepulauan yang punya banyak suku. Berbeda sama negara lain, mereka tuh cuma satu pulau. Di dunia ini yang punya negara kepulauan tuh cuma Filipina sama Indonesia. Jadi setiap pulaunya tuh kita tuh beda suku, beda tempat. Bahkan kadang satu pulau aja kita tuh beda suku loh. Kayak Pulau Jawa, Jakarta udah ada Betawi, ada Sunda. Terus di bagian Jawa Tengah ada Jawa. Itu aja satu pulau aja sudah beda. Jadi kita tuh terlalu banyak suku. Kalau sudah terlalu banyak itu kita kenalkan sama dunia luar. Kita juga baju adatnya kan ada banyak. Itu yang perlu kita terus kembangkan dan perkenalkan keluar. Kalau kita kenalkan dengan hal tersebut, perekonomian Indonesia kan juga meningkat. Nah, jadi kalau dari sini peran duta genre itu sebenarnya besar. Karena kita harus membuat orang-orang itu sadar kalau kita tuh harus mendidik generasi selanjutnya agar terus maju. Jadi tidak ngestak dan tidak juga keterbelakang. Nah, maju itu kita juga melihat kalau anak itu bisa maju, kita kan juga bisa memajukan perekonomian, kita bisa memajukan kesehatan dengan cara angka stunting semakin menurun. Terus kita juga bisa membantu pariwisata sama budaya gitu. Jadi perannya itu sebenarnya terlalu besar kalau untuk itu. Walaupun kata duta itu bukan hanya duta tetapi juga banyak sekali hal yang perlu dibenahi. Iya, dibenahi seperti itu. Jadi Kak, besar banget untuk Kabupaten Kudus. Jadi semoga adanya duta genre ini menjadikan Kabupaten Kudus itu tambah maju, tambah bisa baik. sejahtera. Seperti itu. Oke. Nah, kamu kan sekarang udah menjadi duta genre Kabupaten Kudus ya kan? Nah, apakah kamu sudah punya rencana program kerja atau kampanye yang akan dijalankan? Boleh dong cerita-cerita sedikit. Oke. Jadi waktu kita daftar, kita itu di berkas sudah ditanyain sebenarnya prokernya apa gitu. Jadi berarti enggak kamu buat proker lagi tapi harus yang dari berkas. Yang kemarin. Jadi waktu kita berkas itu kemarin kita sudah ada prokernya. Proker yang waktu itu aku jalankan itu namanya Gemar Bercerita. Gemar Bercerita itu aku dapat dari Gemar Gerakan Maju Remaja. Nah, yang belakangnya itu bercerita karena memang aku itu kan harus mensosialisasikan, tapi aku tidak ingin hal yang aku sosialisasikan tuh orang-orang nganggepnya cerita. Aku berharapnya ketika orang nonton video aku, itu tuh mereka nganggep ya udah aku cerita aja kayak biasanya aku bikin vlog di Instagram, kayak biasanya aku cerita-cerita di Instagram story gitu. Aku berharapnya orang nontonnya seperti itu. Jadi aku majukan Gemar Bercerita ini. Ternyata Gemar Bercerita ini diterima dan akhirnya sudah mulai aku jalankan. Jadi di Gemar Bercerita ini nanti itu aku menceritakan hal-hal yang ada di Kudus. Karena spesialisnya kan aku duta genre Kabupaten Kudus, dan di situ nanti aku selipkan beberapa yang mungkin orang-orang jadinya sadar, oh genre itu apa sih, genre itu apa sih. Kadang tuh akhirnya ada yang nanya di Instagram, beberapa teman aku kayak, duta genre itu sebenarnya apa sih, forum genre itu sebenarnya apa sih. Kalau mereka nanya kayak gitu tuh aku jadinya seneng, karena oh berarti aku berhasil gitu. Dari mereka yang sebelumnya nggak tahu, akhirnya mereka penasaran sama genre, mereka nanya ke aku. Jadinya tuh aku berasa, oh mereka itu tahu kalau misalnya aku tuh part of genre gitu. Dan aku akhirnya kan mengenalkan genre itu apa, genre itu seperti ini, genre itu seperti ini. Nah mereka yang jadinya nggak tahu, akhirnya tahu dong. Makanya itu aku merasa, oh bagus nih kerja ini. Jadi itu sampai sekarang aku lanjutkan. Nah, untuk kedepannya nanti kan aku harus road to Jateng untuk tahun depan 2026. Nah, di situ aku punya inisiatif kayak bikin makanan protein juga, nanti dari wortel. Untuk itu see you. Kalian lihat. Kalian bagi-bagi lihat sedikit ya kan? Iya, nanti ceritanya kalian lihat di Instagram Oke. Menurut kamu, tantangan terbesar remaja zaman sekarang tuh apa sih? Dan
pesan-pesannya untuk teman-teman remaja yang ingin berkembang tapi masih ragu untuk mencoba hal yang baru seperti kamu. Mungkin boleh diceritain? Kalau tadi pesan-pesan ya? Iya, kayak tantangan terbesar remaja tuh di zaman itu apa menurut kamu ya? Oke, Kan kita juga sama-sama remaja Iya, nih. kan kebetulan kita Iya. seumuran Nah, kan. kebetulan kamu Iya. juga duta genre. Iya. Pesan Oke. kamu untuk kita semua yang mungkin masih struggle, Oke. itu tuh gimana untuk mengatasinya? Oke, kalau untuk tantangan, namanya sekarang zaman digital gitu kan. Iya. Jadi kita tuh udah pasti tahu lah, oh ini nih pasti masalahnya munculnya dari medsos. Medsos ini bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Semua hal itu sebenarnya ada baik dan buruknya. Nah, tinggal kita itu bisa memilah atau tidak. Yang menjadi permasalahan adalah remaja zaman sekarang sulit untuk memilah hal yang benar dan hal yang salah. Dan mempersoalkan hal yang mungkin seharusnya tidak harus dipermasalahkan. Saya kasih contoh misalnya kita viral di TikTok. Ada hal yang mungkin kurang mengenakan. Kadang ada remaja seumuran kita yang ikut berkomentar tentang hal tersebut. Padahal apa yang dipost belum tentu benar kebenarannya itu. Kan muncul-muncul berita bohong itu makin marak di zaman sekarang. Apalagi adanya AI. Nah di AI itu kadang kan kita tuh sadar, aku tuh kadang juga mikirnya tuh kayak ini kayak gambaran beneran. Kayak ketipu gitu. Iya, kayak Ternyata kadang-kadang tuh setelah ketipu. lihat komen, ini AI, ini gitu. AI. Itu yang aku pikir, oke, digital semakin lama semakin bagus karena kita bisa menggambar sesuatu hanya dengan prompt. Permasalahannya adalah prompt itu disalahgunakan atau tidak. Itu kan yang harus dibenahi oleh remaja. Jadi tantangan terbesar adalah sebenarnya kemajuan. Kemajuan itu bagus, tetapi jika tidak dijalankan dengan baik, juga dapat memberikan dampak buruk. Misalnya, prompt itu dijadikan sebagai video akal-akalan yang aneh. Itu kan hasilnya buruk. Tetapi ada juga yang bikin bagus. Kayak bikin clippers. Clippers kan menghasilkan uang di TikTok. Kan bagus juga kan? Nah, makanya hal dari situ yang harus kita benahi itu pikirannya agar kita itu tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk dan mana yang harus kita lakukan. Itu yang harus dibenahi dan tantangan paling besar itu kemajuan. Kalau untuk pesan-pesan, ya aku berharapnya namanya sesama remaja, karena aku juga seumuran, aku juga masih main-main TikTok, main-main Instagram gitu kan. Aku pasti berharapnya semoga kita sama-sama mengerti lah kalau medsos itu terlalu cepat. Jadi kita terlalu mudah menangkap informasi dan cepat juga mendapatkan informasi. Dari hal tersebut, ya kita coba untuk berpikir kritis. Berpikir kritis itu kita lihat, kita baca, kita pahami. Setelah kita pahami, ya kita lihat, oh yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Jangan hanya melihat satu postingan. Kadang kan juga ada postingan yang ceritanya kurang tepat. Jadi bukan salah, tapi kurang tepat. Nah, hal tersebut itu juga membuat miskomunikasi. Itu yang kadang mikirnya, oh karena ini salah, ini kayaknya kita cari yang lain deh, cari yang lain deh, cari yang lain deh. Kan muncul tuh nanti ada website-website yang resmi. Jadi untuk mengatasi miscommunication itu, kita cari website-website itu yang kita sudah tahu kalau sumber itu terpercaya gitu lah. Kadang-kadang kalau postingan Instagram itu nggak yang selalu benar. Kita lihat dari website yang resmi. Gitu. Terus sekarang Kominfo itu ada yang baru kok. Apa? Kalau Kominfo itu, kalau misalnya ada berita hoax, itu langsung diupload di sosmed. Karena aku bukan dari Kominfo, aku lupa nama kinerjanya mereka. Jadi kinerjanya mereka tuh gini, kalau misalnya ada berita hoax, misalnya di TikTok, di Instagram, atau apa yang lagi viral, itu tuh bakal langsung diupload di websitenya mereka. Jadi ketika kita nyari, nanti paling atas tuh Kominfo. Waktu itu aku pernah punyanya Pak Tommy atau Pak Dwiana gitu tentang nyari berita hoax. Itu tuh nanti pasti cari berita hoax, itu tuh muncul Kominfo miskomunikasi dari suku Dayak tentang pengobatan gitu. Itu ternyata ada yang miskomunikasi dari situ. Nah dari situ tuh kita tahu kan, oh ternyata berita ini kurang benar. Jadi karena pelajaran dari Kominfo ini, oh ya sudah, berarti kita jangan membaca yang aneh. Baca yang aneh itu maksud aku itu lebih kayak kalau kita baca, kita pahami dulu, lalu kita cerna. Setelah kita cerna,
ketika kita ingin menceritakan ke orang lain sebagai informasi, jadi bukan lebih ke gosip, lebih ke informasi. Karena namanya orang kan pasti butuh informasi dalam hidup. Nah, dalam hidup ini kita menginformasikan orang lain, jangan ditambah-tambahin dan jangan dikurang-kurangin. Jadi kalau misalnya ditambah-tambahin sama dikurang-kurangin itu kan bakal hilang tuh informasinya atau malah ada yang nambah tapi jadinya jelek. Nah, itu pesan yang aku harapkan. Semoga anak-anak itu lebih berpikir kritis. Oke. Tadi kan kamu udah banyak cerita banget nih tentang duta genre kayak dari kamu dan sebagainya. Apa sih rencana kamu ke depan setelah menjadi duta genre ini? Maksudnya tuh kayak bukan ngomongin yang program kerja dan sebagainya, cuman dari kamu sendiri sebagai duta genre itu untuk rencanaku untuk Kudus itu bagaimana? Dari diri kamu sendiri kayak dari hati kayak seperti itu. Oke, namanya orang tuh kan datang di sini, terus di sini ikut berpartisipasi, pasti ya harapannya besar. Semoga Kudus itu semakin sesuai sama slogannya, semakin sesuai sama apa yang orang lain harapkan, semakin maju. Nah, dalam hal ini mencapainya itu kan juga pasti nggak mudah, karena nggak bisa dong aku sendirian yang memajukan Kudus, itu kan nggak bisa. Maka dari itu aku harus ngajak orang-orang lain untuk ikut memajukan Kabupaten Kudus. Nah, caranya itu bagaimana? Dengan cara ya aku pasti harus ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ngobrol sama teman itu kan bisa jadi dengan sosialisasi ataupun aku ngobrol biasa. Kayak aku lagi sama kamu gini kan, aku kan ngobrol biasa tuh. Kan kayak gitu tuh jadinya oh, kita ini terbuka wawasannya bareng-bareng, terus makin tahu ini tuh baik atau buruk, ini benar atau salah. Dan dari hal ini akhirnya kan kita bisa menciptakan inovasi baru seperti yang diciptakan sama Kominfo tadi. Dari maraknya teknologi yang menghasilkan hoax, Kominfo bisa membuat sesuatu menjadi kalau misalnya ada berita hoax dia langsung upload. Kan kita jadinya tahu. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi ketika aku ingin memajukan Kudus, aku juga ngajak orang lain untuk ikut memajukan Kudus. Biar Kudus itu majunya tuh bukan sekali doang. Karena kalau majunya karena satu orang doang, itu tuh bertahannya tuh nggak lama. Pasti itu. Suatu saat juga aku kan pasti nggak yang sempurna. Ada saatnya aku lagi down juga pasti. Nah, di saat itu aku berharapnya orang-orang lain juga ada yang menopang. Makanya harapan terbesar adalah ketika aku berusaha, orang lain juga ikut berusaha. Agar kita tuh sama-sama memajukan Kudus gitu. Ininya kita menjadi pelopor ya buat generasi sekarang biar tambah maju. Kayak gitu. Oke. Dan ini yang terakhir dan juga sebagai penutup. Oke. Bolehkah menyampaikan satu pesan dan pesan-pesan lainnya kepada seluruh remaja Indonesia, kepada orang-orang yang telah mendukung kamu dan kepada semuanya, apa yang ingin kamu katakan kepada mereka semua? Aku mau lihat kamera ya. Boleh, silahkan lihat sekalian kamera. ini rada fokus ya bagian ini. Aku pasti berharapnya semoga kita termasuk aku, jadi nggak cuma yang orang-orang lain itu terus semangat untuk mengejar tujuan dan kita juga harus paham namanya manusia itu pasti ada benar, ada salahnya. Dan dari situ jangan pernah pantang menyerah karena ya aku berdiri di sini juga aku pernah salah, aku pernah kalau ngomong kadang belibet, aku juga kadang kalau ngomong juga kadang ada yang mungkin kurang kencang, kurang pelan atau hal lainnya. Makanya dari situ tuh aku tuh berharap biar kita itu sama-sama tahu kalau manusia di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna. Jadi dari harapan itu aku berharap ketika kalian menemukan satu kesalahan dari diri kalian dan mungkin orang lain sadar akan kekurangan tersebut, kalian nggak pernah menyerah sama hal tersebut. Dan ketika kalian menemukan hal yang mungkin klik sama diri kalian atau mungkin itu sebutannya bakat dari diri kalian, semoga kalian terus semangat untuk ngelakuinnya walaupun mungkin nggak semua orang pasti akan mendukung hal tersebut. Karena not everyone gonna love you like you love yourself. Maka dari itu kalian harus tetap semangat sama diri kalian dan love yourself. Dan aku mau terima kasih sama yang pertama pasti Allah Subhanahu wa taala dan orang tua aku, Bunda sama Ayah karena selalu mendukung apapun yang aku lakuin dari aku kecil sampai aku bisa berdiri sekarang ini. Dan aku juga mau terima kasih sama teman-teman, keluarga lainnya, terus kayak Binsa ini sekarang, aku juga mau makasih sama Binsa karena dulu aku juga pernah
Kita pernah yang ke bank sampah itu bareng Iya, ya? pernah Iya, bareng kita ke kita bank pernah sampah. bareng dulu ke bank sampah buat mencari tahu lah sampah-sampah yang ada di Kudus tuh diolahnya kayak gimana. Itu aku juga makasih banget sama teman-teman kelas aku dari kelas 10 E6, dari kelas 11 F11, dari SMP juga 7A sampai 9A SD. Karena ternyata kalian masih mendukung aku di Instagram. Makasih sekali buat kalian. Makasih. Tepuk tangan semuanya Mbak Jessica. Oke, terima kasih kepada Jessica tadi telah cerita banyak banget ya. Iya, makasih juga Binsa. Sama-sama, makasih juga tadi udah ngasih kita pelajaran banyak banget, sharing pengalaman, sharing cara-caranya gimana biar kita tuh jadi generasi yang enggak di sini-sini aja. Ya. Kita jadi generasi yang maju kayak gitu. Nah, untuk menutup nih, kita mau kasih kamu sesuatu. Gift. Mau tahu nggak? Oh. Aku ambilin dari sini apa dari situ? Dari sini aja deh. Aku tutup mata. Oke. Nanti ucapin ya. 1, 2, 3 gitu. Ini buat kamu. Udah buka. Oh, udah. Oke. Iya. Oh my god. Oh, ada patskunya. Ini nggak Ada. bisa di zoom kah? Aku melihatnya kemana? Nanti ya di zoom. Kelihatan nggak ya? Nah, itu gift dari kami karena Oh, ada scan nih ya? iya ada. Jadi itu gift dari kami buat kamu karena terima kasih Mbak sudah jadi narasumber dan ngisi Patsku. Iya, podcast ini. Patsku. Mungkin sekian ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih juga pada narasumber kami Jessica Tranadenis yang udah menjadi juara 1 duta genre. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa nonton, jangan lupa pencet like-nya, jangan lupa subscribe juga kalau perlu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.